Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta pelatihan bendahara penerimaan. Perkenalkan, saya Sam'ani Budianto, Widyaswara, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi terkait laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Secara umum, penjelasan mengenai laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan adalah sebagai berikut. Laporan pertanggungjawaban bendahara yang selanjutnya disebut LPJ adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Adapun isi LPJ terdiri dari 4 bagian, yaitu Bagian 1, keadaan pembukuan pada bulan pelaporan. Bagian 2, keadaan fisik kas pada akhir bulan pelaporan. Bagian 3, hasil rekonsiliasi internal. Dan bagian 4, penjelasan atas terjadinya selisih jika ada. Selanjutnya, tata cara penyusunan LPJ adalah sebagai berikut. Pertama, bendahara penerimaan memperhatikan keadaan pembukuan pada bulan pelaporan. Dokumen yang digunakan: 1. DIPA, 2. Buku kas umum, 3. Buku pembantu kas, 4. Buku pembantu bank, 5. Buku pembantu PNBP fungsional, 6. Buku pembantu PNBP umum, 7. Buku pembantu lain-lain. Adapun format LPJ adalah sebagai berikut. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari form LPJ penerimaan, form laporan LPJ bendahara penerimaan, bulannya diisi titik-titik, tahun anggaran diisi titik-titik. Kemudian dokumen yang digunakan adalah DIPA, BKU, dan buku pembantu. DIPA untuk mengisi kode kementerian dan lembaga, unit organisasi, provinsi, kabupaten, kota, satuan kerja, alamat dan nomor telepon, tahun anggaran, KPPN. Sedangkan BKU diambil keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar titik-titik, nomor bukti terakhir titik-titik. Dari BKU dan buku pembantu dimasukkan ke dalam saldo awal, kemudian debit atau penambahan, kredit untuk pengurangan, dan saldo akhir. Yang perlu diperhatikan dari LPJ bendahara penerimaan tersebut adalah saldo buku sama dengan saldo buku pembantu bank ditambah saldo buku pembantu kas tunai, saldo buku pembantu PNBP fungsional, dan saldo buku pembantu PNBP umum, serta saldo buku pembantu lain-lain. Langkah kedua, melihat keadaan fisik kas pada akhir bulan pelaporan. Dokumen yang digunakan untuk membuat bagian 2 keadaan kas pada akhir bulan pelaporan dan bagian 3 selisih kas di atas antara lain. 1. Hasil pemeriksaan kas yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran dalam bentuk berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi bendahara penerimaan untuk mengisi data uang tunai berangkas. 2. Rekening koran dari bank atas rekening bendahara untuk mengisi data uang di rekening bank. 3. Kedua isian data di atas, nomor 1 dan 2, dijumlahkan menjadi jumlah kas. 4. Saldo akhir buku pembantu kas diisi dengan data dari 1A1 kolom 6, yaitu data jumlah kas dan bank yang ada pada catatan buku pembantu kas dan buku pembantu bank. 5. Jumlah kas 2, 3, yaitu hasil pemeriksaan fisik kas dan bank hasil perhitungan sebelumnya. 6. Selisih kas diisikan data dengan membandingkan data fisik kas dengan catatannya. Langkah yang ketiga adalah hasil rekonsiliasi internal. Hasil rekonsiliasi internal
merupakan rekonsiliasi antara pembukuan bendahara pengeluaran dengan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Dokumen yang digunakan untuk menyusun hasil rekonsiliasi internal pada bulan pelaporan antara lain berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi, 2. Buku pembantu PNBP umum, buku pembantu PNBP fungsional, dan buku pembantu lain-lain. 3. Neraca unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atau UAKPA. Pada dasarnya, perbedaan antara laporan yang disusun oleh UAKPA dengan yang dihasilkan oleh bendahara penerimaan mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Surat bukti store. Akuntansi UAKPA belum menganggap sebagai realisasi yang mengurangi target anggaran penerimaan dalam DIPA, sedangkan pembukuan bendahara pengeluaran sudah menganggap sebagai realisasi yang mengurangi target anggaran penerimaan dalam DIPA. B. Kas di bendahara penerimaan. Akuntansi UAKPA tidak mencatat kas di bendahara penerimaan, sedangkan pembukuan bendahara penerimaan mencatat sebesar SBS yang belum distor ke kas negara. Sehubungan dengan perbedaan tersebut di atas, kuasa pengguna anggaran wajib melakukan rekonsiliasi internal antara laporan yang dihasilkan bendahara dengan laporan yang dihasilkan UAKPA sebelum atau pada saat laporan pertanggungjawaban disusun. Langkah keempat atau terakhir adalah penjelasan atas terjadinya selisih jika ada yang meliputi selisih pembukuan dan selisih kas fisik. 1. Laporan selisih pembukuan. 2. Laporan selisih fisik. Penjelasan atas terjadinya selisih meliputi selisih pembukuan dan selisih kas fisik. 1. Laporan selisih pembukuan menjelaskan hal-hal yang menyebabkan terjadinya selisih pembukuan sehingga pembaca laporan mendapatkan informasi yang jelas dan terjadinya selisih pembukuan tersebut. 2. Laporan selisih fisik menjelaskan hal-hal yang menyebabkan terjadinya selisih fisik sehingga pembaca laporan akan mendapatkan informasi yang jelas atas terjadinya selisih fisik tersebut. Rekonsiliasi LPJ. Penyampaian laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada KPPN, pimpinan kementerian atau lembaga, dan BPK. Waktunya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Verifikasi LPJ. KPPN melakukan verifikasi LPJ yang disampaikan dari bendahara penerimaan. Apabila hasil verifikasi terdapat kesalahan, maka akan dikembalikan kepada bendahara penerimaan. Selanjutnya, bendahara penerimaan wajib menyampaikan perbaikan kesalahan tersebut pada kesempatan pertama. Demikian penjelasan terkait laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Berikutnya, Bapak dan Ibu akan mempelajari mengenai aplikasi bendahara penerimaan. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.